Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Nah, hari ini kita mau bicarakan psikologi yang sangat dekat dengan kita, yaitu psikologi timur. Ini psikologi yang sangat dekat, tapi jarang diajarkan di fakultas-fakultas psikologi di Indonesia. Padahal Indonesia itu kan masuk timur. Nah, hari ini kita mau fokus ke psikologi terdekat kita, karena kita sudah selama ini dibanjiri dengan psikologi barat, dan ketika kita ditawarkan psikologi timur ada rasa aneh. Rasa aneh ini muncul karena kita kurang familiar saja, kita tidak dibiasakan saja. Saya pun seperti itu, berkenalan dengan psikologi pertama kali ya psikologi barat, belajar psikologi yang diperkenalkan psikologi barat, tahun demi tahun seperti itu. Sampai suatu saat saya ketemu dengan kenyataan bahwa psikologi barat itu sebenarnya sudah sangat akrab dengan psikologi timur. Dan belakangan ini keakraban itu mulai menunjukkan ciri-ciri semakin romantis. Nah, saya berharap romantisisme barat dan timur itu terus berlanjut sampai suatu saat orang pelan-pelan tahu bahwa psikologi timur itu ternyata sangat dalam. Ya, hari ini kita pelan-pelan kembali mengakrabkan diri dengan psikologi timur. Saya refresh dulu, saya segarkan dulu acara Temu Jiwa sebelumnya. 2 pertemuan sebelumnya kita khususkan untuk membicarakan ciri-ciri orang sehat dalam psikologi barat dengan mengambil pandangan Abraham Maslow. Setelah itu kita bicarakan resep atau cara menjadi orang sehat menurut psikologi barat. Kita meminjam pemikirannya Carl Gustav Jung. Baik Abraham Maslow maupun Carl Gustav Jung ini dikenal di psikologi barat sebagai orang-orang hebat, orang-orang yang benar-benar serius menggali dunia kejiwaan manusia, dan mereka sangat berhati-hati. Maslow itu bacaannya tentang psikologi timur luar biasa, tapi dia nggak pernah memproklamirkan dirinya, tidak pernah menyatakan dirinya aku membawa ajaran psikologi timur, enggak. Dia tahu betul risiko dari mengatakan bahwa ini psikologi timur, sehingga dia pelan-pelan tanpa orang sadari memasukkan psikologi timur ke barat. Itu butuh kecerdasan luar biasa ya. Pelan-pelan, tidak ketahuan, tapi memasukkan. Carl Gustav Jung apalagi, dia sangat hati-hati membawa ajaran timur ke barat, sampai-sampai orang barat nggak tahu kalau mereka sedang kemasukan ajaran timur. Orang seperti itu pastilah orang cerdas, yang sangat berhati-hati, tapi berhasil melakukan misinya. Waktu kita membicarakan ciri-ciri orang sehat, menurut Abraham Maslow, ada 15 ciri yang saya munculkan waktu itu. Dan salah satu ciri yang paling terlihat dari orang-orang sehat itu adalah pengalaman puncak atau peak experience dalam bahasa Inggris. Pengalaman puncak ini adalah pengalaman di mana kita merasa senang, campur dengan rasa rendah hati, campur dengan rasa kagum, campur dengan rasa bahagia, campur dengan rasa tercengang, campur dengan rasa bersyukur. Macam-macam itu kalau digabungkan membuat kita merinding, membuat kita terkesima dengan kehidupan. Itulah yang disebut dengan pengalaman puncak.
Nah, ketika istilah itu dikemukakan, istilah itu menjadi ngetren. Ketika istilah sudah menjadi ngetren, ada risikonya loh. Orang bisa menggunakan istilah itu secara liar. Senang dikit, aku mendapatkan pengalaman puncak. Lagi bahagia sedikit, aku dapat pengalaman puncak. Padahal bukan itu yang dimaksudkan Maslow. Karena itu Maslow kemudian menulis. Dia menulis pernyataan yang mau menegaskan, hati-hati loh mengatakan pengalaman puncak itu. Ini yang dia tulis. Di atas pengalaman puncak itu ada pengalaman yang namanya pengalaman plateau atau pengalaman dataran tinggi. Dia bilang, kita bisa sampai pada pengalaman plateau dengan latihan keras jangka panjang. Percikan pengalaman plateau itu bisa dirasakan setiap orang. Itulah yang disebut pengalaman puncak. Terserah apa yang membuat kita senang dalam hidup sampai kita melupakan ruang dan waktu, saking bahagianya ya, mendapatkan perhatian seseorang, membantu seseorang, dalam doa kita begitu kusuknya lalu merinding, itu juga pengalaman puncak. Tapi jangan buru-buru diklaim itu sebagai pengalaman yang dahsyat dalam hidup, bukan. Masih ada pengalaman lebih tinggi dari pengalaman puncak itu, namanya pengalaman plateau. Di mana kita bertemu dengan orang yang berlatih spiritual sampai mengalami pengalaman plateau itu? Orang-orang seperti itu banyak di timur. Itu yang pertama. Materi kedua yang saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa kalau kita mau menjadi sehat, itu ada tahapannya, yaitu kita pelan-pelan menerima macam-macam peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita pribadi. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidupnya Hans ini, saya terima. Itu masa laluku, memang sakit rasanya. Tapi sakitku itu saya terima sebagai bagian dari perjalanan hidupku sampai sejauh ini. Saya bisa ketemu dengan teman-teman semua lewat layar ini sejauh ini karena pengalaman-pengalaman sakitku itu juga. Dan saya terima itu. Nah, penerimaan seperti itulah yang membuat saya pelan-pelan bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam diri saya sendiri, dan di lapisan terdalam diri saya ini ada pusat kebahagiaan yang disebut self dalam bahasa Inggris atau jati diri dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, saya bisa mengakses sumber kebahagiaan dalam diriku dengan satu syarat: terima diriku apa adanya, dengan seabrek, dengan begitu banyak pengalaman yang buat saya sakit. Saya terima itu sebagai bagian dari hidupku sampai bisa berjalan sejauh ini, gitu ya. Itu kata Carl Gustav Jung. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi sehat. Kalau kita tolak semua peristiwa masa lalu kita, yakin nggak bakal sembuh, kata Carl Gustav Jung. Nah, suatu saat Carl Gustav Jung diwawancarai. Dia ditanyakan, dengar-dengar nih, Anda merasa pandangan timur itu lebih maju daripada psikologi barat atau pandangan barat. Jung bilang begini, pandangan timur itu tidak bisa dibandingkan dengan pandangan barat. Cara berpikirnya beda. Pandangan timur itu lain kok. Dia ditanyain lagi, sepertinya pandangan mereka dekat dengan cara berpikir Anda, Carl Gustav Jung. Oh iya, memang begitu kenyataannya. Seperti itulah caraku memahami pandangan timur.
orang-orang timur itu bisa menerima pandanganku dengan lebih baik karena mereka dipersiapkan lebih baik untuk melihat kebenaran tentang jiwa manusia. Itu saya ambil dari bukunya Carl Gustav Jung ya. Nah, berarti baik Maslow atau Carl Gustav Jung itu semestinya mengakui betul ajaran timur itu sangat-sangat dalam. Dan mereka juga mengakui pandangan mereka itu sangat mudah dimengerti oleh orang timur. Karena pandangan mereka sulit dimengerti orang barat, mereka harus berhati-hati betul biar nggak salah dimengerti. Itu wajar kok ya. Kalau saya lihat ini orang-orang kok nggak bakal ngerti nih kalau saya sampaikan. Saya pelan-pelan saja, pelan-pelan dan hati-hati sampai mereka mengerti. Nah, pertanyaannya buat orang di zaman kita sekarang, kalau benar orang timur itu lebih gampang paham Carl Gustav Jung atau Maslow, apakah memang begitu dengan generasi kita saat ini? Dulu Maslow meneliti 18 orang sehat untuk mendapatkan ciri-ciri orang sehat itu seperti apa. Nah, di timur kepada siapa kita merujuk? Siapa contoh-contohnya? Sebenarnya banyak kalau hati kita terbuka. Kalau hati kita terbuka. Dalam tradisi Islam dikenal sebagai para sufi, orang-orang yang belajar ajaran tasawuf, sufisme. Dalam tradisi Hindu mereka dikenal dengan nama yogi. Yogi itu orang yang paham yoga. Dalam tradisi Kristen mereka dikenal sebagai orang yang suci atau disebut santo untuk laki-laki, santa untuk perempuan. Dan dalam tradisi Buddhis mereka dikenal sebagai bodhisattva. Bodhisattva itu orang yang sudah ketemu kebahagiaan tapi memilih tetap hidup bareng orang sampai setiap orang itu merasa ikut bahagia. Itu istilah bodhisattva ya, maksudnya seperti itu. Nah, orang-orang bijak itu ada di sekeliling kita. Kalau hati kita terbuka, kita bisa merasakan mereka. Nah, di sini saya mengambil gambar-gambar yang sudah sudah berangkat lebih dulu dari kita atau sudah meninggal ya. Nah, mereka orang-orang yang suci dalam masyarakat timur. Mereka disebut suci karena mereka sudah paham diri mereka sendiri. Itu ya, istilah suci di timur itu berarti orangnya sudah paham siapa dirinya sendiri. Beberapa dari mereka itu masih hidup dan jadi referensi bagi psikologi barat. Nah, di sini ada wajah barat. Orang ini bernama Jon Kabat-Zinn. Orang-orang Indonesia, psikologi terutama, itu sangat akrab dengan mindfulness. Mindfulness itu benar-benar membanjiri dunia psikologi saat ini. Mindfulness itu meditasi untuk melatih diri semakin sadar, semakin peka dengan diri sendiri. Tokoh yang mencanangkan mindfulness itu adalah Jon Kabat-Zinn ini. Lihat, dia sangat rendah hati ketika ketemu orang bijak dari timur. Dia kelihatan duduk bersila seperti itu bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Ketika dia ketemu dengan Dalai Lama, gambar sebelah kiri, dia juga kelihatan benar-benar sebagai seorang yang berguru, ya. Lihat, dia seorang profesor, guru besar psikologi, tapi setiap hari melakukan ini, setiap hari. Saya ambilkan lagi satu profesor psikologi, namanya Richard Alpert. Dia mengalami semacam gejolak psikologis waktu itu meskipun dia seorang profesor. Dia dengar di timur ada orang bijak,
Dia jauh-jauh datang, lihat tuh gayanya merendah seperti itu, duduk di samping. Apa yang dikatakan orang bijak itu didengarkan, diserap semua kebijaksanaannya itu supaya menyembuhkan dia. Namanya Richard Alpert, profesor psikologi di Harvard. Setelah merasakan manfaat dari mendengarkan kebijaksanaan Timur, dia punya pandangan cerah tentang kehidupan. Ngerti apa itu kebahagiaan. Dia pulang ke barat dan tidak berhenti bermeditasi. Dia berubah nama di barat menjadi Ramdas. Nama aslinya tadi Richard Alpert. Setelah pulang dari Timur, dia rajin melakukan meditasi seperti ini. Begitu juga dengan Matthew Ricard, orang Prancis. Dia seorang doktor di bidang genetika molekular, biologi ya, dan bersiap-siap menjadi profesor. Tapi kemudian dia memutuskan, aku mau ke Timur, katanya di sana ada tempat untuk menenangkan diri, belajar kebijaksanaan. Dan dia ngikut sama orang yang bernama Dilgo Khyentse Rinpoche. Dia orang bijak di daerah pegunungan Himalaya sana. Kemanapun Dilgo Khyentse Rinpoche ini pergi, dia ikut selama 18 tahun non-stop. Begitulah dia menyerap kebijaksanaan dari orang ini, sampai kemudian dia dibawa ke laboratorium di Amerika sana, diperiksa struktur otaknya, dan dinyatakan sebagai orang paling bahagia di dunia, karena otaknya itu terus-menerus memancarkan gelombang yang menunjukkan kebahagiaan. Nah, seperti itulah perjuangan ilmuwan di zaman itu untuk mendekati orang-orang suci ini nggak gampang, sulit. Dulu ada sekumpulan ilmuwan dari Amerika. Mereka naik ke pegunungan Himalaya, mau bertemu dengan orang-orang yang dianggap suci itu. Tapi kemudian yang terjadi apa? Mereka ditolak. Orang-orang suci itu nggak mau dipasangin sesuatu di kepalanya seperti ini. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa hasil. Bayangkan berkilo-kilogram peralatan mereka bawa ke atas dan mereka ditolak. Sampai suatu saat Dalai Lama itu yang ini ya, ini sebelah kiri, bilang kayaknya boleh juga kalau misalnya kita gabungkan pemahaman spiritual kita dengan ilmu pengetahuan. Atas ajakan itulah kemudian ilmuwan ini dan Matthew Ricard ini sepakat untuk diteliti, untuk diperiksa otaknya. Dan sejak itu manfaatnya luar biasa. Orang barat itu terkenal sangat rasional, nggak gampang percaya sesuatu. Berkat kedatangan mereka di laboratorium, orang barat jadi percaya bahwa meditasi atau latihan-latihan spiritual di Timur itu ternyata betul toh. Otak manusia itu bisa diubah ya. Enggak seperti yang kita pikirkan bahwa ketika seseorang mengalami pengalaman masa lalu yang buruk, hidupnya sudah penuh dengan kekerasan, sudah seperti itulah dia. Ternyata tidak. Penelitian mereka menunjukkan bahwa otak manusia bisa berubah. Sepahit apapun pengalaman hidupku bisa. Itu dikenal dengan istilah neuroplasticity. Bahwa otak kita bisa berubah. Jadi nggak perlu berpikir suram bahwa masa laluku suram, beginilah hidupku dan begini seterusnya. Enggak, bisa berubah. Itu sudah ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan. Nah, berkat orang-orang yang mau ke laboratorium itu, ajaran spiritual Timur akhirnya dikenal luas di Barat. Akademisi menerimanya,
psikolog, dokter, fisikawan mulai menerimanya, biolog menerimanya. Begitulah ketika orang-orang suci itu ke barat, mereka diterima dengan hangat, bukan hanya oleh akademisi tapi juga oleh awam. Sewaktu saya di Inggris, di sana ada namanya Trafalgar Square. Itu suatu lahan besar di mana bisa dipakai oleh masyarakat untuk berkumpul. Lihat, di sebelah kanan itu awam bermeditasi bareng di Trafalgar Square itu. Berkat persahabatan antara ilmu pengetahuan dan ajaran timur dikawinkan, beginilah hasilnya. Dan kedepannya orang barat akan semakin bersemangat, saya pikir. Kenapa? Karena mereka rasakan manfaatnya. Kita yang di timur ini bagaimana? Ini repotnya psikologi kita di timur ini. Seringkali harus menunggu suatu pandangan distempel dulu di barat, gitu ya, baru diterima di negara kita ini. Padahal kita ini orang timur kok. Agak aneh memang di situ ya. Nah, memang yang kebanyakan diteliti oleh ilmuwan itu adalah orang-orang yang dianggap suci dari tradisi Buddhis atau tradisi yoga. Sehingga wajar kalau banyak literatur itu mengangkat pengalaman para meditator dari tradisi Buddhis dan tradisi yoga, karena ilmuwannya akrab dengan itu. Padahal di timur sini banyak sekali orang-orang bijak itu. Di Jawa sini ya, kalau hati kita terbuka kita tahu ada itu, enggak, ada itu. Nah, begitulah tradisi sufi dalam Islam. Suatu saat nanti bisa saja akrab dengan ilmu pengetahuan, diteliti lebih lanjut, ada sesuatu yang kita perlu dalami dari tradisi itu. Tradisi Kristen juga seperti itu. Sebelah kiri itu gambar seorang pertapa Kristen, juga bisa diteliti kalau mereka mau. Tapi memang ini kita harus sadar betul, antara agama dan ilmu pengetahuan itu seringkali diantaranya ada kecurigaan. Masih ingat cerita saya tadi ketika ilmuwan itu naik gunung membawa peralatan, lalu para biksu di sana menolak. Mereka bilang, yang kamu cari itu bukan di otak tapi di hati loh, kok dipasangin di kepala, aneh kalian ini. Nah, awalnya ragu, tapi bersyukur betul ada beberapa ilmuwan yang gak gampang menyerah. Akhirnya mereka berhasil dibawa ke laboratorium. Nah, dari tradisi Kristen, tradisi Islam juga suatu saat mungkin bersedia, kalau betul-betul ilmuwan itu punya niat benar-benar dari kerendahan hatinya pengen paham ajaran timur itu. Saya pernah ketemu dengan seorang sufi di Inggris. Saya suka betul dengan pernyataannya. Dia bilang begini, sebenarnya kami itu sahabatnya ilmuwan. Kenapa begitu? Ilmuwan itu kan mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Kami sudah melihat kebenaran itu. Berarti nyambung toh. Satu nyari kebenaran, kami melihatnya. Yang melihat ketemu yang mencari, tinggal dikawinkan saja, ketemu, selesai masalahnya. Itu ucapan dari seorang guru sufi yang saya dengarkan waktu itu langsung. Yang mau saya katakan adalah kalau Maslow dulu mengumpulkan 18 orang, di sekitar kita itu di timur banyak orang-orang bijak kalau kita sensitif. Tapi karena kita nggak sensitif, mereka kelihatan aneh. Kita kadang-kadang dengan cara yang sangat jahat betul menyingkirkan mereka. Nah, sebelum lanjut tentang orang-orang bijak di timur, mereka itu contoh orang-orang yang super bahagia. Orang-orang seperti ini jelas jarang. Maslow mengakui itu, Carl Gustav Jung mengakui itu.
Meski jarang, mereka model tertinggi yang kita butuhkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita ini yang sibuk dengan urusan dunia? Kita sibuk bekerja untuk membayar macam-macam tagihan-tagihan rumah lah, macam-macam keperluan hidup. Kita kan nggak seperti mereka yang menyendiri, lepas dari macam-macam ketegangan hidup seperti kita. Apa manfaatnya belajar dari mereka? Kalau ajaran mereka itu bisa kita bandingkan dengan aliran sungai kebahagiaan, mungkin kita cuci muka aja di situ itu udah sangat menyenangkan kok. Kita sudah kecipratan kebahagiaan itu. Nah, siapa tuh orang bijak di timur itu? Kalau kita pakai istilahnya Maslow, orang bijak di timur itu orang yang sudah merasakan yang namanya pengalaman plato, pengalaman di dataran tinggi tadi. Kalau kita pakai istilahnya Carl Gustav Jung, orang yang sudah sampai ke jati dirinya atau pengalaman individuasi. Di timur kita menyebutnya pengalaman pencerahan. Jadi kalau ditanyakan siapa orang-orang bijak itu? Dalam bahasa psikologi barat saya akan mengatakan mereka itu orang yang sudah mengalami pengalaman Plato. Nah, itu bahasa psikologi barat versi Abraham Maslow. Saya juga bisa mengatakan mereka itu orang-orang yang sudah mengalami yang namanya individuasi, sudah ketemu jati dirinya. Dengan istilah individuasi, saya meminjam istilahnya Carl Gustav Jung. Gitu ya. Nah, mereka adalah orang-orang bahagia di timur. Orang-orang bahagia itu sudah ketemu dirinya sendiri, sudah ketemu sumber kebahagiaan yang gak ada di mana-mana, ada dalam dirinya sendiri. Nah, mereka sudah mengakses itu, dan yang kita bisa bagikan sekarang adalah seperti apa toh cita rasanya orang yang sudah sangat bahagia itu. Saya nggak menggunakan istilah ciri-cirinya, tapi cita rasa. Sekarang kita masuk ke istilah penting ini, cita rasa. Cita itu bahasa leluhur kita yang artinya kesadaran manusia yang belum kotor. Itu cita. Jadi di dalam aku ini ada kesadaran yang bersih betul. Nah, kesadaran bersih itu namanya cita. Itulah intinya manusia. Orang yang sampai pada cita itu adalah orang yang paling bahagia. Proses sampai ke cita itu nggak gampang, karena cita ini selama ini terkotori oleh macam-macam peristiwa hidup kita, macam-macam emosi negatif nempel di cita itu dan mengotorinya. Kemarahan, kecemburuan, macam-macam yang kita sebut rasa sakit di dalam diri kita itu menempel pada cita. Proses membersihkan diri dari tempelan-tempelan ini sebenarnya mengembalikan cita dalam kondisi bersih. Ketika cita ini sudah dalam kondisi bersih, kita kembali ke intinya kita. Nah, kalau Maslow bicara tentang 15 ciri orang sehat, ciri-ciri itu bisa kita tambah kok, nggak harus 15 ciri. Kalau suatu saat kita ketemu dengan orang bijak itu, mau dibuat 20 boleh, 25 juga boleh, 30 juga boleh, nggak masalah. Bisa saja. Tapi itu ciri-ciri terluarnya. Lebih dalam dari itu namanya cita rasanya. Rasa yang sudah dekat dengan cita tadi.
Cita itu kesadaran murni yang gak kotor, gitu ya. Ada di dalam saya, ada di dalam siapapun. Cuma sedang ditempeli oleh macam-macam kotoran yang kita dapat dalam hidup ini. Nah, ini gambar yang menunjukkan bahwa di balik badanku ini ada yang namanya manas. Manas itu isinya pikiran, perasaan, emosi saya yang goyang-goyang terus. Selama dia goyang-goyang terus, dia akan mengotori. Karena itu saya perlu tenangkan itu. Kalau sudah tenang, kotoran-kotorannya kemudian pergi, maka cita ini pelan-pelan muncul. Tapi kalau kotorannya banyak, citanya itu ketimbun lagi oleh kotoran itu. Kotorannya kemudian pergi, citanya memancar. Jadi cita dan manas itu dua kutub saja. Bahwa ketika saya dalam keadaan yang sangat tenang, pikiran, perasaan, emosi saya tidak bergejolak, tidak berkecamuk, maka yang hidup dalam diri saya adalah cita. Tapi ketika pikiran, perasaan, emosi saya bergejolak, cita saya terbungkus oleh manas itu. Idealnya cita kita ini hidup lebih lama. Dengan kata lain, kita tenang lebih lama. Tapi sulit sekali. Kenapa? Karena pikiran, perasaan, emosi kita itu gampang sekali bergejolak. Baca message itu kemudian menyinggung perasaan kita, getarannya menjadi kuat, citanya kebungkus lagi. Meditasi sebentar, pikiran tenang, kok enak banget ya, rasanya nyaman. Keluar dari rumah, ketemu orang lain, pikirannya goyang lagi, citanya tergantikan lagi oleh manas yang kisruh itu. Nah, seperti itu ya. Nah, menjaga diri terus terkoneksi dengan cita, itulah perjuangan kita seumur hidup. Jadi, istilah Sanskerta cita atau kesadaran manusia yang bersih tadi, itulah yang menjadi bahasa Indonesia dengan istilah cita. Dalam bahasa Indonesia agak zaman dulu ya, mereka masih punya kata cipta. Nah, cipta itu ya cita tadi, kesadaran yang murni. Sudah jarang sekali kita pakai istilah cipta ini. Saya hanya mendengarkannya ketika kita upacara bendera, pimpinan upacara lalu bilang begini, mari kita mengheningkan cipta. Artinya cita yang bergejolak ini menjadi manas yang kisruh itu diheningkan. Begitu dia hening, dia menjadi cipta atau cita. Begitu dia bergejolak lagi, dia menjadi manas yang kisruh. Manas yang kisruh menjadi tenang, jadi cipta atau cita tadi. Jadi kalau buka kamus bahasa Indonesia, cita disebut juga cipta, tapi ada huruf KL di situ. Artinya bahasa Indonesia yang sudah lama dan jarang dipakai. Jadi please kembalikan kata cipta ini. Itu kata penting bagi orang Timur. Itulah kesadaran yang masih murni, belum kotor ya. Perjuangan orang Timur adalah itu, mengheningkan ciptanya supaya kesadarannya itu kembali murni, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas atau cita rasa orang sehat di Timur. Seperti apa sih cita rasanya orang yang mengheningkan cipta atau orang yang ciptanya hidup dan manasnya tidak lagi bergerak-gerak dengan liarnya. Ada 4 ciri, tolong dihafalkan dulu ya. Ada 4 cita rasa ini. Saya memperhatikan cita rasa ini pada orang-orang yang kita sebut bijak di Timur. Dihafalkan sebentar. Pertama itu kerendahan hati. Yang kedua egonya mati.
Istilah ego di sini bukan dalam pengertian barat ya. Ego di sini dalam pengertian timur. Yang ketiga, mereka tidak lengket pada apapun, hidupnya tenang dan berani. Dari 4 cita rasa inilah terpancar macam-macam ciri yang jumlahnya bisa banyak sekali. Saya ulangi, rendah hati, egonya mati, tidak lengket, hidupnya tenang dan berani. Kita lihat. Rendah hati atau kerendahan hati. Bahasa Inggrisnya itu humble, rendah hati. Kerendahan hati itu humility. Kita lihat tradisi yoga. Yang pengen benar-benar belajar yoga sambil mengikuti latihan-latihan yoga di studio-studio yoga itu, ada bagusnya baca 2 kitab penting tentang yoga yang namanya Bhagavad Gita atau Yoga Sutra. Kalau baca buku itu, selami buku itu berbarengan dengan latihan-latihan yoga, saya pikir pemahaman yoganya pasti sangat dalam. Nah, dalam Bhagavad Gita dikatakan, Bhagavad Gita itu berisi nasihatnya Krishna pada Arjuna. Krishna itu figur yang dianggap sebagai makhluk yang sangat suci. Nah, dia memberi nasihat kepada Arjuna bahwa ada kualitas orang bijak. Kalau pengen bijak, pengen benar-benar sehat, maka beberapa kualitas ini harus dihidupkan. Yang pertama itu kerendahan hati. Yang kedua, hilangkan dorongan untuk ditinggikan. Itu kata Krishna. Setelah itu banyak ciri-ciri lain. Ahimsa. Yang diperjuangkan oleh Mahatma Gandhi itu ahimsa. Jangan pakai kekerasan pada orang. Memaafkan dan seterusnya. Tapi nomor 1 dikatakan rendah hati. Anggap dirimu bukan apa-apa. Dalam tradisi Buddhis ada 8 ayat yang kalau dipraktekkan itu akan membawa kita pada kebahagiaan paling dalam. Nah, perhatikan ayat kedua ini. Saat saya bersama orang lain, saya akan melihat diriku sebagai yang paling rendah di antara semua. Dan dari kedalaman hatiku, saya menghargai orang lain sebagai yang tertinggi. Itu ajaran paling penting dalam tradisi Buddhis. Sudah 2 tradisi di timur yang mengatakan please rendah hati kalau pengen bahagia. Sekarang dalam tradisi Sufi, sebenarnya itu bisa ditemukan dalam Al-Quran atau tradisi dari Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan nama hadits. Tapi saya nggak akan mengutip itu. Saya pernah ketemu seorang sufi dan benar-benar dia mengatakan ini kepada saya dalam perjumpaan kami. Karena dia tinggal di Inggris, hidup di sana, dia ngomong dalam bahasa Inggris. Dia bilang begini, seluruh dunia sufi atau tasawuf diwarnai dengan kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati dari awal sampai akhir perjalanan spiritual. Coba lihat orang-orang spiritual di seluruh dunia. Mereka mendorong kerendahan hati dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka tahu saat kita rendah hati, kita menarik belas kasih dan perhatian Allah, perhatian Tuhan. Dalam tradisi Kristen juga seperti itu. Jelas banget dikatakan, siapa yang meninggikan diri, dia bakal direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, bakal ditinggikan. Kalau orang itu angkuh, yakinlah dia akan dicemooh. Tapi kalau orang itu rendah hati, dia pasti bakal bijak. Rendahkan dirimu. Dengan merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kamu. Itu tradisi Kristen jelas banget, banyak sekali. Ya, ini hanya beberapa saja.
Itu ciri pertama, rendah hati. Tanpa itu nggak mungkin bahagia, nggak mungkin. Yang kedua, egonya mati. Saya ambilkan pernyataan dari Jalaluddin Rumi. Ego itu penghalang antara manusia dan Allah. Dari guru yoga, dia bilang kamu harus menaklukkan egomu supaya rohmu bisa menjadi pemenang. Dari Dalai Lama, tradisi Buddhis, fondasi dari ajaran Buddha adalah welas asih dan sayang. Dengan welas asih kita menyingkirkan ego kita yang ngeyel. Ego adalah musuh nomor satu welas asih. Lihat, ego itu musuh nomor satu. Dari tradisi Kristen jelas banget dikatakan, hening adalah salib di mana kita harus menyalibkan ego kita. Jadi dipesankan kepada orang Kristen kalau mau menyalibkan kalau pengen menyalibkan ya disalibkan adalah ego itu. Nah, kita lihat secara psikologis apa ego itu. Ego itulah yang kita nggak sadar membuat kondisi batin kita runyam. Dialah yang membuat awan begitu kelamnya dalam diri kita. Contoh, ini pakai logika sedikit ya, perhatikan logika ini. Di dalam diri saya ini ada macam-macam pikiran, perasaan, emosi. Ada 3 emosi yang paling berbahaya. Emosi marah itu sangat berbahaya. Emosi cemburu, iri hati sangat berbahaya. Emosi takut sangat berbahaya. Emosi yang lain itu ya mengganggu sih, tapi enggak sedahsyat ini bahayanya. Nah, kalau dalam dirinya Hans ini mengalir emosi marah, berarti ada marah yang sedang mengalir. Kalau aku biarkan lewat, aku baik-baik saja. Tapi kalau marah itu nggak lewat, aku menempel pada marah itu, lalu aku bilang, aku marah. Kalau aku nggak lepas-lepasin marah ini, aku akan berpikir, aku nggak terima kenapa aku dibegitukan. Tunggu waktunya, kamu akan dapat pelajaran dari aku, dan seterusnya dan seterusnya. Akibatnya kita ketimbun oleh marah itu. Padahal marah itu semestinya muncul, dia lewat, tapi dia nggak lewat karena ketempelan oleh si aku ini. Akibatnya marah yang lewat berubah menjadi aku marah. Paham ya logikanya itu? Kalau kita nggak sadar aku yang nempelin marah ini, kita akan bawa marah itu terus-terusan sampai kapanpun. Semakin lama kita membawa marah itu, semakin kita merasakan yang namanya awan kelam dalam diri kita. Emosi kedua, ada cemburu lewat di dalam. Aku lihat istriku kok berduaan sama orang. Ada cemburunya. Aku nggak sadar cemburu itu, aku nempel di cemburu itu. Oh tunggu, nanti ya, bla bla bla, banyak sekali pikiran berkecamuk. Aku dibungkus kecemburuan itu. Kalau aku nggak awas, nggak sadar, aku bisa disiksa oleh kecemburuan itu. Begitu juga dengan rasa takut, bisa membungkus kita, dan kita bisa dibuat lemas oleh rasa takut itu. Sudah 2 ya. Yang pertama rendah hati, yang kedua hati-hati dengan ego. Itu bisa membuat runyam keadaan kita. Yang ketiga, tidak lengket. Perhatikan sebentar ini. Kalau kita buka YouTube, persis di bawah video YouTube itu ada disediakan tombol like dan dislike. Nah, saya ini sebaik apapun yang saya lakukan, pasti ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Sejelek apapun yang saya lakukan, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka.
Kalau saya hidup demi suka dan gak suka, maka bagi orang Timur itu contoh paling bagus dari orang yang lengket. Mereka melakukan sesuatu karena mereka pengen mendapatkan likes. Ini yang terjadi pada orang-orang sekarang kebanyakan ya, mengejar likes. Dan selama kita mengejar likes, kita sebenarnya sedang lengket pada sesuatu. Dan kita sangat goyang oleh likes dan dislikes itu. Nah, karena itu kata orang Timur, kalau pengen lepas dari likes dan dislike itu, lakukan sesuatu tanpa mengharapkan, tanpa agenda, tanpa pamrih. Lakukan sesuatu, just do it, just do it. Apapun kata orang, dia suka, oke, terima kasih. Tapi aku nggak terbawa pada rasa suka dan pujian itu. Ada orang nggak suka, terima kasih juga. Saya nggak terbawa oleh ketidaksukaan itu. Saya hanya melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa agenda pribadi. I just do. Itulah sebabnya orang-orang bijak sering mengatakan, when you do something, just do, full stop. Ketika kamu melakukan sesuatu, lakukan saja, titik. Tanpa agenda, tanpa pamrih. Begitu kita punya agenda, begitu kita punya pamrih, rasa lengket pada suka dan gak suka itu bakal keluar. Dan yang terakhir, orang-orang itu tenang dan berani. Dulu saya pernah dipercaya untuk mendampingi atlet panah di Jawa Tengah. Ada satu atlet pemanah itu luar biasa. Dia kalau manah itu akurasinya tinggi. Tapi ketika dia ikut pertandingan pada level nasional, dia seringkali melenceng dari sasaran panahnya itu. Lalu saya tanya secara pribadi, coba kamu lihat-lihat dirimu sendiri. Kenapa pada saat latihan akurasimu tinggi, pada saat perlombaan akurasimu menjadi berkurang? Sebenarnya Pak, saya itu kalau nggak ada papa saya nonton, saya itu tenang, benar-benar fokus, lalu mengarahkan panah saya itu dengan akurasi tinggi. Tapi begitu saya bertanding, ada papa saya merasa takut salah. Takut salah. Nah, rasa takut salah itulah yang kemudian membuat anak panah saya ini melenceng. Nah, seperti itu ya. Rasa takut itu sangat merusak kita dari dalam. Meskipun kita sudah benar, tapi begitu rasa takut itu muncul, dia bisa merusak banyak sekali sistem dalam diri kita. Nah, saya pernah juga ketemu seorang guru sufi ya. Pertemuan saya dengan mereka itu pertemuan singkat-singkat tapi penuh makna. Kami ngobrol sampai suatu saat sudah waktunya buat pamit, saya pamit. Rupanya selama obrolan kami dia menangkap saya ini orang penakut. Orang penakut, orang yang tahu sesuatu tapi takut untuk menyampaikannya. Dia lalu bilang, sebentar, nanti saya temani kamu sampai ke pintu ya. Begitu kita mau berpisah, say goodbye, dia bilang, saya nitip sesuatu ya. Apa itu? Have courage. Have courage. Kata itu nempel betul di saya sampai sekarang. Karena itu memang benar. Saya ini orang penakut. Saya tahu sesuatu tapi saya takut ketika menyampaikannya. Jangan sampai. Dengan nasihat itu saya coba terus melatih diri saya untuk berani, jangan takut. Apalagi kalau benar ya. Nah, begitulah ajaran Timur mengatakan bahwa ketika kita rendah hati, mematikan ego, tidak lengket pada suka, juga tidak lengket pada tidak suka, kita bebas. Karena kita nggak lengket, kita bebas. Itu saja ya. Apakah rajin meditasi, kualitas-kualitas yang sehat menurut psikologi Timur dapat menjadi karakter? Iya.
Tapi sambil meditasi jangan hanya duduk sendiri, merem, tutup mata, tenang sebentar, keluar ketemu teman-teman yang kata-katanya bisa buat kita goyang, baca message yang huruf-hurufnya itu bisa buat kita tersinggung lalu goyang. Meditasi itu tidak berhenti dengan duduk diam. Meditasi itu perlu dilanjutkan dengan menjaga diri, melakukan 4 cita rasa atau kualitas tadi. Apa itu? Rendah hati. Rendah hati itu penting banget. Karena rendah hati itu sebenarnya membunuh ego. Saya misalnya mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan Iqbal, ya. Habis meditasi nih Iqbal, habis tenang, wajahnya seger, lalu ketemu saya bilang, kamu itu kok orangnya sok pintar ya, kamu goyang tuh, manasmu goyang karena omonganku itu. Terpancing apa? Pikiran-pikiran lain keluar di situ. Dia kok ngomong gitu, merendahkan aku, marahmu keluar, egomu nempel di situ. Jangan mau dibegitukan. Dia belum tahu siapa aku. Tunggu aku kasih pelajaran, bla bla bla, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi dengan nggak menjaga kerendahan hati, kerja keras kita selama bermenit-menit duduk diam, menjaga ketenangan, jadi rusak. Karena kemarahan kita sendiri. Nah, kemarahan itu akan pelan-pelan bilang, aku nggak layak meditasi. Begitulah cara ego membunuh kita dari kebiasaan meditasi. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita bermeditasi sambil menjalankan kualitas-kualitas tadi, saya yakin meditasi akan terdorong semakin cepat untuk membuahkan hasil. Jadi nggak sebatas duduk diam dalam kehidupan sehari-hari, jaga diri. Benar capek loh itu rendah hati itu, capek. Aku pribadi ya, dorongan untuk meninggikan diri itu cukup besar dalam diri saya. Membantu orang aja, habis membantu, aku mikir, ya aku masih punya hati rupanya. Kalau aku bandingin sama orang-orang sekitarku, aku kok masih lebih sensitif ya dari mereka. Iya, aku bantu orang tapi sombong banget tuh, berpikir bahwa aku lebih sensitif dari orang lain. Rusak, latihan meditasinya dirusak oleh kesombongan seperti itu. Begitu lihat wajah orang di media sosial, aku masih lebih cakep dari dia. Sombongnya minta ampun. Hancur tuh meditasi kalau seperti itu. Posting sesuatu di YouTube, ada 3 orang dislike, goyang, hancur tuh meditasi. Gitu ya. Jadi memang menjaga diri setelah meditasi itu juga penting, Iqbal ya. Berat memang, berat. Tapi begitu kita sudah terbiasa dengan itu. Nah, orang-orang suci itu menjanjikan itu hanya penghalang-penghalang saja kok. Yang takut betul kamu sampai ketemu citamu, kamu sampai ketemu dirimu yang membahagiakan itu. Ada yang takut. Yang takut itu siapa? Ya ego itu. Karena itu ego selalu menghalang-halangi kita. Jangan sampai deh orang ini bahagia. Gitu ya, Iqbal. Tantangannya berat memang, sehingga spiritualitas itu mengasihkan, tapi sekaligus penuh tantangan. Dari ini, selamat malam Pak, bagaimana perbedaan konsep kebahagiaan dari sudut pandang Barat dan Timur? Semua orang dimanapun di planet bumi ini, motifnya itu tunggal semestinya, punya motif satu, yang namanya pengen bahagia. Itu siapapun, dari kecil sampai lansia, orang tua, semuanya ingin bahagia. Cari siapapun,
Yang lagi minum alkohol ingin bahagia, yang lagi bisnis ingin bahagia, yang menikah ingin bahagia, yang tidak menikah juga ingin bahagia. Kenapa? Saya sudah yakin Pak, kalau saya menikah nanti saya pasti nyakiti orang. Jadi lebih bagus kalau saya begini saja deh. Saya menghindarkan diri menyakiti orang lain. Dengan begitu saya lebih baik, saya lebih tenang. Berarti gak menikah itu juga tujuannya bahagia. Apapun deh, semuanya pengen bahagia. Nah, tapi bagi orang Timur, kebahagiaan itu kalau cari jangan tanggung. Cari ke levelnya yang terdalam. Cari ke sumber kebahagiaannya itu sendiri. Cuma ketika dirumuskan apakah sumber kebahagiaan itu, orang Timur memang berbeda-beda mengungkapkannya tergantung tradisinya. Kalau yang terbiasa dengan tradisi Kristen, ya lain, istilah mereka sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri saya, tapi itu saya dapatkan dengan jalan seperti ini. Biarkan yang Kristen dengan jalannya, yang Islam juga begitu, kebahagiaan ada di dalam diri saya akses kebahagiaan itu dengan cara begini, biarkan dia dengan jalannya. Yang tradisi Hindu juga seperti itu, saya mengakses kebahagiaan dalam diriku dengan cara begini, biarkan dengan caranya. Tradisi Buddhis juga seperti itu, mengakses kebahagiaan dalam dirinya sendiri dengan caranya, biarkan dia dengan caranya. Begitu juga dengan Jawa. Di Timur itu kebahagiaan itu ada lapisan-lapisannya. Semakin ke dalam, semakin awet. Nah, kebahagiaan yang sering dipopulerkan dalam psikologi barat itu kebahagiaan yang sifatnya belum begitu dalam, ya. Bahwa kemudian misalnya saya bahagia dengan mengajar, lalu dalam teori barat itu disebut sebagai pengalaman puncak, atau beberapa orang menyebutnya pengalaman flow, atau beberapa orang menyebutnya sebagai pengalaman well-being. Nggak masalah. Tapi itu bagi orang Timur perlu diperdalam lagi. Kebahagiaannya itu level yang dalam, dengan terus membiasakan diri untuk tidak diseret oleh macam-macam pikiran, perasaan, emosi. Itulah semestinya inti dari meditasi di situ yang ditanyakan oleh Afi tadi, ya. Apa meditasi itu? Meditasi itu yang membiasakan diri nggak diseret, itu aja kok. Selama kita masih bahagia sebentar lalu diseret lagi oleh marah, berarti bahagianya nggak awet. Bahagia sebentar, bertahan beberapa saat, diseret rasa cemburu, berarti bahagianya mati. Nah, kebahagiaan terdalam itu bagi orang Timur namanya bliss, BLISS dalam bahasa Inggris, bliss. Bahagia yang dangkal itu namanya senang. Ya, senang itu paling gampang hilang kok. Seperti kalau kamu beli es krim, setelah beberapa sendok kan hilang tuh senangnya. Nah, itu bahagia paling rendah. Ada bahagia lebih dalam lagi, semakin dalam, semakin dalam. Yang paling dalam namanya bliss. Orang Timur pengen ngajak kita ke situ. Saya bertanya, Pak, apakah diperlukan penerimaan terlebih dahulu untuk bisa belajar rendah hati, Pak? Bagaimana proses penerimaan diri terhadap kecenderungan ego yang ingin menjadi tinggi? Lawan ego itu. Ada satu tarekat sufi yang sering mengatakan ke dirinya sendiri, aku munafik, aku munafik, aku munafik, aku munafik, aku munafik. Dia nancapin betul seperti itu. Tujuannya apa? Dengan begitu dia berani mengatakan ke dirinya sendiri, aku tidak boleh menampilkan diriku pada orang lain yang bertujuan supaya aku terlihat tinggi dari orang lain.
terlihat lebih hebat dari orang lain. Nah, itu kemudian mereka rangkum dengan istilah munafik. Munafik itu menampilkan yang bukan apa adanya demi mendapatkan pujian, sanjungan. Nah, karena itu dia selalu mengatakan ke dirinya sendiri dengan kalimat tadi, saya munafik, saya munafik, saya munafik, saya munafik. Nah, dia menanamkan yang negatif, buahnya itu positif. Tapi kalau nggak siap dengan cara seperti itu jangan. Ya. Kenapa begitu? Karena itu dorongan-dorongan halus dari ego itu. Ego ini barang paling licik pada manusia. Kita berusaha rendah hati di satu sisi, dia muncul dalam cara lain. Nah, ego itu kalau dibicarakan sangat panjang di timur, karena dia sangat licik tadi untuk mengajak kita untuk merasa diri lebih dari orang lain. Nggak harus dikatakan, aku pribadi sering seperti itu ya. Melihat orang tapi pikiranku bilang, oh aku masih lebih baik dari dia. Meskipun aku nggak katakan, tapi itu sudah termasuk arogansi semestinya. Meskipun kamu nggak tahu, itu seperti itu. Saya harus akui dalam banyak hal saya ini munafik. Nah, dengan pengakuan seperti itulah kita belajar rendah hati. Dengan pengakuan-pengakuan kecil seperti itu. Misalnya, aku diam-diam melihat kamu lalu merasakan atau mengatakan di pikiranku, nggak sampai kata-kata, anaknya ini ya nggak cerdas. Nah, dengan mengatakan seperti itu aku udah merendahkan. Aku harus segera minta maaf ke diriku sendiri yang kurang ajar seperti itu. Itu baru pada level pikiran. Nah, karena itu memang pikiran ini kalau nggak dikendalikan ya hidup tuh yang namanya ego tadi. Cara kerjanya dari sangat kasar sampai sangat halus kalau kita nggak sensitif ya. Karena itu memang hati-hati kita tanpa sadar mengeluarkan kata-kata yang rasanya biasa, tapi di situ tersembunyi kerja ego yang arogan itu. Nah, orang timur menjanjikan kelebihanmu itu justru keluar dengan kerendahan hatimu, bukan dengan ketinggian hatimu. Ketinggian hati itu ya sebentar aja, kayak kembang api itu nyala sebentar mati. Tapi kalau kerendahan hati, dia seperti memancarkan sinar yang pelan-pelan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Saya kira sudah terjawab semua. Mudah-mudahan hari ini perkenalan dengan psikologi timur membantu paham ya. Nanti kita lebih spesifik lagi lihat seperti apa tradisi-tradisi timur itu mengajarkan kita jalan menuju jati diri. Itu terima kasih sekali teman-teman semua sudah hadir di acara ini. Tunggu updatean selanjutnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih.